Anda kembali di Berita Utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, akhirnya ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditunjukkan kepada para penggugatnya dalam gelar perkara khusus yang digelar pada Senin yang lalu. Di hadapan para tersangka, yaitu Roy Suryo CS, penyidik memperlihatkan ijazah Jokowi, saudara. Nah, dengan ditunjukkannya ijazah asli ini kepada Roy Suryo CS, apakah ini berarti segala polemik tentang keaslian ijazah Jokowi segera akan berakhir? Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengapresiasi penunjukan ijazah Jokowi oleh penyidik kepada para tersangka dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya Senin 15 Desember lalu. Menurut Yakub, penunjukan ijazah tersebut mendapat respon positif dari pihak tersangka. Dengan ditunjukkannya ijazah asli yang telah disita penyidik, Yakub menegaskan tidak ada lagi alasan untuk meragukan keabsahan ijazah Joko Widodo. Ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para tersangka maupun kuasa hukumnya. Jadi kami cukup mixed feelings juga ya. Tadi awalnya kami mengatakan ini kira-kira gimana, apakah sudah sesuai prosedur, tapi ternyata ya mungkin sudah jalannya juga. Tadi ditunjukkan oleh para penyidik dan kami sangat apresiasi dan sudah dilihat langsung oleh mereka. Mereka juga mengatakan, aduh terima kasih, sangat mengapresiasi. Dan itu ya kami sangat saling menghormati bagaimanapun kan tadi rekan-rekan kuasa hukum juga rekan sejawat kami juga, walaupun kami sekarang beda posisi, cuman kami sangat mengerti posisi mereka bahwa mereka sangat mensyukuri adanya hal ini. Namun tidak demikian dengan Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Meski mereka sudah ditunjukkan ijazah asli Jokowi, Roy Suryo CS tetap tidak percaya, saudara. Roy Suryo CS bersikeras bahwa ijazah Jokowi yang ditunjukkan penyidik Polda saat gelar perkara adalah palsu. Menurut Roy CS, ijazah tersebut adalah palsu karena ada banyak kejanggalan, baik dari tinta penulisan ijazah, foto dalam ijazah, hingga cap kampus UGM yang dianggap merupakan cetakan ulang. Dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Berbeda dengan Roy dan Tifa, saudara, tersangka lain, Egy Sujana, yang diwakili pengacaranya menilai ijazah Jokowi yang ditunjukkan adalah asli. Karenanya, pihak Egy meminta status tersangka kliennya dicabut. Ijazah kami lihat, saya kaget. Semua saya lihat asli. Asli ijazah ya. Kalau asli itu punya Pak Jokowi, itu nggak urusan saya. Karena saya nggak mampu membandingkan dengan yang lain. Perbandingan tidak ada. Saya tidak pernah melihat perbandingan, saya nggak punya perbandingan. Nah, menurut pihak kepolisian itu asli, bagi saya itu asli. Karena selama ini yang beredar kan fotokopi. Klien saya Egy Sujana, yang saya mohon adalah penetapan tersangkanya minta ditinjau ulang. Dengan sikap Roy Suryo yang tetap tidak percaya bahwa ijazah Jokowi asli, berarti kasus ini akan makin bergulir ke pengadilan. Bahkan, saudara, sebelumnya Roy Suryo pernah menolak ide mediasi yang dilontarkan oleh Faisal Assegaf. Diselesaikannya kasus ini di pengadilan ternyata juga sejalan dengan sikap Jokowi yang menyebut sebaiknya kasus ini dibawa ke pengadilan. Menurutnya, harus ada pembelajaran bagi masyarakat, khususnya Roy Suryo CS.
agar tidak sembarang menuduh. Jokowi pun berjanji akan menunjukkan ijazah asli saat proses pengadilan berlangsung. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya akan saya bawa. Saudara, tak hanya masalah hukum, Jokowi juga menyebut ada operasi politik di balik isu ijazah palsu. Pasalnya, menurut Jokowi, kasus tudingan ijazah palsu terhadapnya ini sudah bergulir selama 4 tahun dan tak kunjung rampung. Jokowi melihat ada keinginan untuk merendahkan dan menurunkan reputasi lewat isu ijazah palsu yang terus bergulir. Jokowi pun mengaku telah mengetahui siapa sosok orang besar di balik isu ijazah palsu selama ini. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, iya. Bapak sudah tahu Gimana? kira-kira siapa di balik itu? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Saudara, dugaan Jokowi terkait ada operasi politik dan sosok tokoh besar di balik isu ijazah palsu ini ditanggapi oleh Roy Suryo. Roy pun menantang Jokowi untuk dapat membuktikan ucapannya tersebut. Menurut Roy, pembuktian penting dilakukan agar tidak memecah belah anak bangsa. Buktikan kalau memang itu ada operasi politik. Buktikan. Bisa nggak Jokowi membuktikan kalau itu ada tokoh besar? Jangan asal celometan sekali lagi. Ya gitu, karena dia mengatakan, saya pastikan ada agenda besar dan orang besar. Mana? Gitu, kemudian saya kira gampang ditebak, tidak perlu saya sampaikan. Lagi-lagi hanya itu pembelajaran. Jadi jelas, inilah justru apa? Niatnya memang memecah belah anak bangsa. Kalau memang negarawan, sekali lagi, buktikan dengan tunjukkan aslinya. Sebelumnya, saudara, pernyataan senada juga sempat dilontarkan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Batutida, yang mengungkap ada adu domba politik. Salah satu pelapor tudingan ijazah palsu, Roy Suryo CS, yakni Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, bahkan memberikan kode-kode terkait tokoh yang diduga berada di balik laporan-laporan soal ijazah palsu Jokowi. Saat diwawancara, Ade Darmawan pun mengungkapkan kode tokoh itu ada kaitannya dengan warna baju yang dikenakannya saat itu, yaitu biru. Lalu siapa sebenarnya yang dimaksud? Saya sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Ya, Oke, coba tapi saya sekarang tampilannya seperti ini. Saya coba Munculnya sinyalemen tokoh besar berbaju biru itu pun sontak membuat Partai Demokrat meradang. Mereka menganggap tuduhan ini tidak berdasar dan menuntut klarifikasi. Politisi Demokrat justru mengingatkan jika partainya lah yang pernah hampir dibegal oleh mantan kepala KSP di era Jokowi. Kami tidak pernah memikirkan sejauh itu, bahkan sebaliknya berdasarkan historis, justru kami yang sering menjadi korban daripada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lalu. Kami pernah dibegal. Pemerintahan Pak Jokowi maksudnya Kami pernah dibegal
ya. Dan itu yang membegal kami itu ada orang pertama, orang ring satunya Pak Presiden pada saat itu. Dan kami berkeyakinan apa yang dilakukan oleh KSP pada saat itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan Presiden. Saudara, sebelumnya banyak kalangan menilai bahwa penyelesaian polemik ijazah Jokowi sangat sederhana, yakni tunjukkan fisiknya. Namun nyatanya, setelah penyidik menunjukkan ijazah asli kepada para tersangka, polemik ini tetap saja belum berakhir. Kini kita tunggu saja polisi memproses kasus ini agar segera naik ke pengadilan, agar tidak terus-terusan menjadi bola liar yang menguras energi kita.